Iran telah memasuki salah satu masa tersulit sejak awal krisis baru di Timur Tengah, dan Donald Trump memutuskan untuk memanfaatkan kelemahan ini secara terbuka. Pernyataan yang mendominasi pemberitaan pada hari Jumat 24 April 2026 sangat lugas. Menurut Presiden Amerika Serikat, Teheran sedang berada dalam kekacauan, tanpa komando yang jelas, tanpa pesan yang tunggal, dan tanpa kekuatan politik untuk segera menentukan masa depannya sendiri. Inti permasalahan sekarang bukan lagi hanya laut, kapal, atau selat. Inti permasalahan adalah kekuasaan di dalam Iran. Siapa yang memerintah? Siapa yang bernegosiasi? Siapa yang mundur? Siapa yang mengendalikan garda revolusi Islam? Dan siapa yang memiliki otoritas nyata untuk menerima kesepakatan? Saya akan segera memberitahu semua itu. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves. Trump menyatakan bahwa Iran sedang mengalami kesulitan besar untuk mengetahui siapa pemimpinnya. Pernyataan ini digunakan sebagai serangan politik terhadap Teheran. Ini bukan sekadar provokasi, ini adalah upaya yang jelas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rezim Iran telah kehilangan stabilitas yang selalu mereka coba tunjukkan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Menurut pandangan yang didukung oleh Washington, ada pertarungan antara kelompok garis keras dalam rezim dan kelompok yang mencoba mendapatkan rasa hormat di tengah runtuhnya perang, ekonomi, dan tekanan internasional. Gambaran yang ditegaskan oleh Trump sangat sederhana dan kuat. Iran tidak hanya berada di bawah tekanan, tetapi juga tidak terorganisir. Rezim yang selama bertahun-tahun berusaha menampilkan diri sebagai struktur yang tertutup, patuh, dan siap menghadapi musuh apapun, kini tampak terpecah, lamban, dan bingung. Pernyataan Trump menyerang tepat pada titik itu. Rezim yang tidak mampu menunjukkan kepada siapa yang memutuskan, menyampaikan pesan kelemahan. Rezim yang tidak mampu mengirimkan usulan yang bersatu, memberikan kesan bahwa mereka telah kehilangan kendali atas meja perundingan mereka sendiri. Dan disitulah krisis naik ke tingkat yang berbeda. Sebelumnya, Teheran mencoba menjual gagasan perlawanan. Sekarang mereka harus membuktikan bahwa mereka masih punya kendali. Sebelumnya mereka mengancam lawan-lawannya. Sekarang mereka harus menjawab mengapa kepemimpinan mereka tampak begitu terpecah. Sebelumnya mereka mencoba menakut-nakuti dunia dengan taruhan. Sekarang ada kemungkinan memperluas krisis. Sekarang mereka melihat Trump mengatakan bahwa dia tidak terburu-buru karena Amerika Serikat percaya bahwa mereka memegang semua kartu di tangan. Tekanan ekonomi adalah bagian penting dari skenario ini. Trump menyatakan bahwa Iran sangat membutuhkan uang dan sedang mengalami kehancuran finansial dengan mengatakan bahwa rezim tersebut akan kehilangan 500 juta dolar per hari akibat tekanan terhadap jalur minyak mereka. Fox News melaporkan bahwa Presiden juga menuduh. Ia menuduh militer dan polisi Iran mengeluh karena tidak dibayar. Dalam upaya untuk menunjukkan bahwa masalah tersebut sudah keluar dari ranah politik luar negeri dan masuk ke dalam cara kerja internal rezim. Ini adalah titik paling menyakitkan bagi Teheran. Krisis ini bukan hanya diplomatik, tapi juga finansial. Rezim membutuhkan uang untuk mempertahankan garda revolusi Islam, untuk mendukung sekutunya, untuk mengendalikan jalanan, dan untuk menjaga mesin negara tetap berjalan. Ketika uang itu mulai berkurang, propaganda kehilangan kekuatannya. Pidato perlawanan menjadi lebih mahal, janji kemenangan berubah menjadi beban. Dan pertanyaan yang semakin besar di dalam Iran sendiri sangat sederhana. Sampai kapan rakyat akan membayar harga ini? Pengawal revolusioner Islam muncul di pusat ketegangan ini. Euronews melaporkan bahwa kelompok tersebut kini memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan negara Iran, dengan tanda-tanda bahwa para pemimpin sipil disingkirkan dan tokoh-tokoh yang terkait dengan pengawal mulai mengendalikan keputusan militer dan politik. Laporan tersebut menunjukkan bahwa komando revolusioner telah menjadi kekuatan militer, ekonomi, dan politik yang dominan di negara itu. Hal ini membantu menjelaskan pernyataan Trump tentang kekacauan. Ketika kepemimpinan sipil kehilangan ruang dan pihak militer mengambil alih lebih banyak kekuasaan, rezim tersebut berusaha tampak kuat, tetapi juga menunjukkan rasa takut. Alih-alih menunjukkan kepercayaan pada Trump, konstitusi justru menunjukkan ketergantungan pada orang-orang bersenjata. Alih-alih menunjukkan negosiasi yang jelas, ini menunjukkan perebutan untuk bertahan hidup.
Alih-alih membuka jalan keluar politik, krisis ini justru jatuh ke tangan Garda Revolusi Islam yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sikap keras agar tidak terlihat kalah. Masalahnya adalah bahwa sikap keras itu mahal, membutuhkan uang, menyebabkan isolasi, dan mengorbankan stabilitas. Jika Iran terlalu cepat mengalah, kelompok-kelompok paling radikal akan menuduh pemerintah gagal. Jika Iran terlalu keras bertahan, ekonominya akan semakin terpuruk. Jika mencoba bernegosiasi, mereka harus menentukan siapa yang berbicara atas nama rezim. Jika tidak bernegosiasi, mereka tetap terjebak dalam kelelahan. Inilah labirin yang sedang dieksplorasi oleh Trump. Dalam berita internasional juga muncul upaya Teheran untuk merespons tuduhan perpecahan. Para pemimpin Iran menyampaikan pesan yang hampir sama dengan nada persatuan untuk menunjukkan dukungan kepada pemimpin tertinggi dan menolak narasi perpecahan internal. Wall Street Journal melaporkan bahwa pernyataan-pernyataan terkoordinasi ini muncul tepat setelah pernyataan Trump tentang perpecahan di kepemimpinan Iran. Namun reaksi ini juga memiliki efek sebaliknya. Ketika banyak pemimpin harus mengulangi hampir kalimat yang sama untuk menunjukkan persatuan, keraguan sudah muncul. Persatuan yang sejati tidak perlu dipertontonkan dengan begitu mendesak. Ketika rezim harus buru-buru mengatakan bahwa mereka bersatu, itu berarti tuduhan tersebut memang menyakitkan. Dan Trump tahu itu. Dia tidak perlu membuktikan setiap retakan. Cukup ajukan pertanyaan yang tepat pada waktu yang tepat. Siapa sebenarnya yang berkuasa di Teheran? Iran Internasional melaporkan bahwa tekanan ekonomi dan perpecahan internal dapat mendorong para pemimpin Iran kembali ke meja perundingan. Bagi rakyat Iran biasa, gagasan tentang kemenangan mungkin lebih sedikit bergantung pada geopolitik dan lebih banyak pada kemampuan untuk bertahan di tengah keruntuhan ekonomi yang terjadi di sekitar mereka dan bertahan hidup terhadap kehancuran ekonomi yang terjadi di sekitar mereka. Pengendalian informasi telah menjadi bagian dari pertempuran ini. Iran Internasional juga melaporkan bahwa Iran telah menerapkan model akses internet selektif, di mana beberapa sektor diberikan akses bebas, sementara sebagian besar penduduk tetap dibatasi. Para ahli yang diwawancarai oleh publikasi tersebut melihat hal ini sebagai upaya untuk mengubah kebijakan masa perang menjadi sistem kontrol digital yang lebih permanen. Poin ini menunjukkan ketakutan rezim. Ketika pemerintah membatasi informasi di tengah krisis, mereka tidak hanya sedang membela diri dari musuh eksternal, mereka juga sedang berusaha mengendalikan rakyatnya sendiri. Mereka berusaha mencegah agar pemberontakan, kritik, dan perbandingan dengan dunia luar tidak tumbuh terlalu cepat. Hal ini memperkuat pandangan tentang kekacauan internal. Rezim yang percaya diri tidak perlu menutup jendela. Rezim yang gelisah berusaha mengendalikan bahkan cahaya yang masuk. Trump pada gilirannya menggunakan situasi ini untuk meningkatkan tekanan psikologis. Dengan mengatakan bahwa Iran tidak tahu siapa pemimpinnya, dia berbicara kepada Washington, kepada para sekutu, kepada pasar, dan juga kepada rakyat Iran. Pesannya adalah, para pemimpin kalian tidak mengendalikan keadaan. Mereka bertengkar satu sama lain, kehilangan uang, mencoba mengulur waktu, dan tidak bisa memutuskan jalan keluar. Itu adalah pernyataan sederhana, tapi dampaknya berat. Bagi Teheran, ini sangat menghancurkan. Rezim selalu berusaha menampilkan konflik ini sebagai pertarungan antara dua pihak yang setara. Perlawanan melawan kekaisaran, kedaulatan melawan tekanan, keberanian melawan ancaman. Tapi narasi yang coba dipaksakan oleh Trump berbeda. Sebuah kekuatan besar menekan rezim yang kebingungan. Pemerintah Amerika menunggu usulan dari komando Iran yang sampai sekarang belum bisa berbicara dengan jelas. Gedung Putih mengatakan bahwa waktu tidak berpihak pada para ayatollah. Dan justru karena itulah, pernyataan Teheran memiliki dampak. Dia tidak hanya mengatakan bahwa Iran sedang dalam krisis, dia mengatakan bahwa Iran tidak tahu siapa pemimpinnya. Itu adalah tuduhan yang sangat keras terhadap rezim yang dibangun di atas otoritas agama, disiplin militer, dan kontrol politik. Kalimat itu menghantam simbol dari sistem tersebut. Itu menyerang kepala, bukan pinggirannya. Pada akhirnya, Iran mengalami masa-masa yang sangat sulit karena krisisnya tidak lagi hanya berasal dari luar. Presidennya tidak menyadari hal itu dan mengubah kelemahan Iran menjadi kekuatan bagi Amerika Serikat. Trump bertaruh bahwa rezim tersebut lebih lemah daripada yang mereka akui. Dan krisis minggu ini menunjukkan gambaran yang persis seperti itu. Iran ditekan dari luar, retak dari dalam, dan berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka masih mengendalikan keadaan. Sementara Washington terus mengulangi kalimat yang paling menyakitkan bagi para ayatollah. Iran sedang dalam kekacauan.
Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.